Target pemerintah adalah sebuah target yang besar, yaitu 2,5 juta di tahun 2030 mendatang. Pertanyaannya langsung to the point saja menurut Mas Rian, apakah target ini realistis atau tidak melihat situasi saat ini? Silakan Mas. Sebenarnya ini adalah niatan dan ikhtiar dari pemerintah supaya semakin banyak masyarakat beralih dari yang kendaraan berbasis fossil fuel menjadi kendaraan berbasis baterai. Karena memang pemerintah harus punya target yang agresif. Kenapa? Karena sejujurnya subsidi BBM kita sebenarnya sudah kalau dibilang tepat sasaran mungkin nggak juga. Yeah. Plus polusi di perkotaan kita juga menjadi masalah yang serius. Bagaimana kita tahu lah, karena sekarang musim hujan mungkin Jakarta polusinya jadi lebih terkendali. Kita nggak tahu nih dalam nanti masa kemarau akan seperti apa. Belum lagi kalau saya nggak salah kandungan BBM kita itu bukan kandungan yang paling bersih. Dibandingkan negara-negara tetangga, Singapura dan Malaysia, kita itu sebenarnya BBM-nya tuh kurang bersih. Yeah. Jadi pemerintah tentu punya insentif bagaimana supaya masyarakat beralih yuk ke kendaraan EV. Sehingga target ini adalah target yang menurut kami harus kita kejar bersama. Kita apresiasi dan kita optimistik ini bisa terjadi. Memang ada beberapa tantangan, kami tahu memang masyarakat itu melihat kendaraan EV itu melihat, aduh harga jual lagi gimana ya? Betul. Ya kan? Nah ini memang menjadi tantangan sekaligus peluang. Saya pikir pada waktunya nanti akan semakin banyak kok kepercayaan masyarakat terhadap EV dan demand-nya juga terhadap mobil EV. Nah kita bayangkan seandainya saja ada kebijakan yang lebih komprehensif ya. Misalkan bagaimana di kota-kota besar kalau menggunakan EV parkir lebih murah. Atau zona-zona tertentu hanya bisa kendaraan listrik. Oke. Ini mungkin hal-hal yang bisa mendorong masyarakat untuk semakin terdorong untuk pindah ke mobil EV ini sebagai pembuka. Berarti kebijakan yang sudah diterapkan saat ini harus ditambah begitu ya Mas, supaya target ini bisa realistis, bisa dicapai di tahun 2030. Betul. Sebenarnya kalau mungkin mewakili perspektif masyarakat kalau mendengar full electric vehicle begitu, kesannya masih harganya belum terjangkau. Mungkin tanggapannya dari Mas Rian seperti apa? Sebenarnya, thank you, ini pertanyaan sangat bagus. Sebenarnya kalau kita lihat di YouTube ya misalkan, kemarin ada IMS ya. Di situ sebenarnya harga mobil dan harga motor listrik dari tahun ke tahun semakin kompetitif dengan feature dan kenyamanan yang juga semakin luar biasa. Sekarang mobil listrik harga 200 juta rupiah yang bentuknya mirip Alphard pun itu sudah ada, tapi kecil. Jadi sebenarnya dari sisi spek, sisi feature, sisi desain, dan sisi kemampuan durasi panjang. Artinya dulu kalau EV takutnya cuma bisa 200 km durasi harian. Sekarang bisa 300 km, 400 km. Jadi sebenarnya kalau kita pantau dengan seksama, sebenarnya spek dan keunggulan tiap brand itu sudah semakin variatif, semakin menguntungkan konsumen. Dan harganya sekarang semakin terjangkau karena teman-teman player dari China itu memang semakin banyak yang masuk dan mereka sendiri kan perang harga sebenarnya. Setiap ada perang harga tentu yang diuntungkan adalah konsumen. Ini sejalan juga dengan niatan pemerintah, ingin banyak orang beralih ke EV sehingga polusi juga semakin turun. Subsidi BBM juga bisa dialihkan ke masyarakat yang lebih tepat sasaran. Ini sebenarnya saat yang menarik bagi player EV pada hari ini. Oke, baik. Ini saya mumpung berhadapan dengan asosiasi yang berkaitan begitu ya, saya mewakili masyarakat juga. Tantangan yang ada di benak masyarakat berkaitan dengan bagaimana sih pendekatan atau semakin familiar dengan kendaraan, lebih tepatnya kendaraan roda 4 yang berbasis listrik. Di samping berkaitan dengan harganya, tadi sudah terjawab sebenarnya memang iya sih sudah ada beberapa merek yang harganya semakin terjangkau begitu, semakin tahun begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi yang sudah dimention oleh Mas Rian berkaitan dengan nilai jualnya. Jadi ada asumsi bahwa kalau saya beli kendaraan listrik ini adalah ya udah sekali pakai. Ada kemungkinan saya nggak bisa menjual kendaraan ini lagi. Kemudian juga dengan jarak tempuh. Ini kan berkaitan dengan infrastruktur Indonesia. Oke, kalau di Jakarta, Surabaya, Bandung, kota-kota besar mungkin sudah tersedia begitu. SPKLU yang sangat banyak jumlahnya. Tapi bagaimana dengan kota-kota kecil? Bagaimana kalau akhirnya masyarakat ingin menuju ke daerah-daerah yang lebih kecil, yang SPKLU-nya juga masih belum tersedia, bagaimana cara menjawab tantangan ini atau ketakutan ini, kekhawatiran ini dari perspektif masyarakat? Memang secara nasional sebaiknya digalakkan, khususnya buat hunian-hunian vertikal. Di setiap kota itu kan sebenarnya kan rumah susun atau apartemen selalu ada ya. Seandainya memang dari level nasional atau dari pihak Pemda itu memberikan insentif yang lebih besar terhadap pemain SPKLU supaya teman-teman yang charging ini tuh menjadi lebih mudah untuk menaruh alat-alatnya di hunian-hunian vertikal, itu satu. Kedua, sebenarnya teman-teman di PLN sendiri pun sudah sangat proaktif mengembangkan SPKLU. Karena PLN ini kan tersebar seluruh Indonesia.
Memang hari ini EV itu perkembangannya memang terlihat lebih optimal di Pulau Jawa pada Pulau saat Jawa. ini. Tapi kan sekarang ini mulai menyebar ke kota-kota lain. Dan kami memang berharap besar dengan teman-teman di PLN. Dan sudah dibuktikan dengan PLN terus mengembangkan SPKLU dan charging se-Indonesia. Kemudian Mbak Dina, apabila pengguna EV itu melakukan perjalanan dalam kota atau commuting, sebenarnya nggak ada masalah. Saya sendiri juga pengguna motor listrik dan juga mobil listrik. Kalau saya berkendara harian ya, artinya memang kantor atau kegiatan misalnya sekolah ke rumah atau kantor ke rumah, sebenarnya charging di rumah saja sudah cukup. Bahkan saya sendiri pun tidak memerlukan wall charging tambahan. Saya bisa menggunakan charging yang seperti charging HP gitu di rumah. Memang slow charging, tapi untuk jarak yang sehari let's say 30 km, 50 km itu sudah cukup sebenarnya. Masih sangat visible. Betul, memang kalau bicara lintas kota, yes, kita harus lebih banyak SPKLU di tempat umum. Dan juga tadi di rumah susun atau apartemen. Karena kan jangan sampai tinggal vertikal, yang punya mobil listrik ada 20, alatnya cuma satu, itu menjadi masalah. Mungkin untuk hal ini memang perlu ada pengembangan lebih lanjut. Tapi apresiasi kok ke teman-teman PLN ini yang terus-menerus membangun SPKLU. Dan juga teman-teman bisnis player swasta lainnya. Oke.